tiga titik krusial di tempat sekolah itu yang menjadi perhatian penuh ya untuk adanya tata kelola ruang dan barang ini. Yaitu pertama ruang kelas itu sendiri, yang kedua adalah kantin ya. Maka itu kantin ini harus betul-betul diberi ruang kebijakan apakah kantin ini tetap ada atau malah membawa makanan, snack dan lainnya dari rumah. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang harus diatur. Yang ketiga area toilet. Tadi juga termasuk akses mencuci tangan yang disampaikan oleh Pak Doni. Nah, toilet itu kan toilet komunal ya di sekolah itu. Kecuali mungkin di ruang guru ya pribadi, tetapi umumnya ruang-ruang sekolah untuk kebutuhan anak, siswa, mahasiswa itu kan komunal. Maka pengelolaan toilet ini menjadi juga sangat penting. Nah, Baik, disinilah titik-titik yang menyangkut tata kelola ruang dan barang di samping protokol kesehatan yang berkaitan dengan personal awareness. Ini yang harus kita baik. pastikan dan betul-betul lihat secara utuh, Bung Daniel. Pak Hermawan, dengan mempertimbangkan kesiapan tersebut dan juga positivity rate di daerah yang dikatakan masih di atas 5%, apakah Anda melihat ini nantinya bisa menjadi satu klaster penyebaran COVID-19 yang baru? Seberapa besar potensinya? Ya, selama ini kan juga sudah terjadi ya, artinya Mhm, ketika suatu perkantoran, mhm. kemudian pusat perbelanjaan, termasuk sekolah tadi mencuri-curi kesempatan untuk membuka, sesungguhnya itu berpotensi dan memang ada beberapa yang terjadi klaster yang signifikan ya. Nah, oleh karenanya kalau kita mengulang hal yang sama di kala penyebaran masih tinggi dan di beberapa wilayah bahkan secara umum di Indonesia sendiri kan positivity rate kita kan masih sekitar 10% bahkan lebih. Bung Daniel. Artinya itu Baik, masih cukup tinggi sekali. Nah, oleh karenanya pemerintah dan pemerintah daerah saya pikir harus hati-hati betul dan memilih dengan baik daerah-daerah mana saja yang dimungkinkan melakukan PTM secara terbatas sehingga tidak menjadi euforia PTM yang pada akhirnya bisa menjadi bumerang. Kebertahapan itu penting. Dan yang paling juga utama yang harus saya ingatkan ya bahwa di daerah-daerah kita memiliki 514 kabupaten kota, ada 34 provinsi ini, kemampuan daerah untuk melakukan mitigasi resiko itu sangat berbeda. Bahkan untuk testing, tracing, dan treatment saja yang menjadi basic konsep di dalam epidemiologi itu sangat lemah. Nah, maka itu potensi underdiagnostik terhadap kasus itu tinggi. Nah, mhm, disinilah kita inginkan agar sekolah-sekolah, misalnya ya, andai mempersiapkan proses preparing proses ini betul-betul memulai dari membentuk Satgas Covid di sekolah. Jadi satuan mhm. tugas pencegahan dan pengendalian Covid inilah yang berfungsi melakukan promosi, edukasi, menjaga penerapan atau melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan, sekaligus melakukan early warning system. Bila suatu waktu ditemukan kasus penularan, maka bagaimana di proses Baik, isolasi, koordinasi dengan tenaga kesehatan dan Vaskes, ini semua akan menjadi sangat terbantu dengan adanya Satgas Covid. Jadi Satgas Covid yang terlatih, paham apa yang menjadi tugasnya, dan pada akhirnya disinilah yang kita harapkan menjadi pengawas untuk baik, protokol ruang, barang, dan orang tadi dalam rangka PTM kita. baik. Satu pertanyaan terakhir untuk Pak Doni terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh para pengajar di era PTM yang akan berjalan ke depannya ini. Apa saja yang sudah Anda lihat mulai saat ini? Ya, saya melihat ada 5 tantangan ya Mas yang perlu Mhm, diperhatikan oleh para pengajar. Pertama, pada saat nanti masuk pembukaan tatap muka, mereka harus mengadakan semacam asesmen awal, sebenarnya siswa ini pengetahuannya ada di level mana. mhm, Melanjutkan apa yang ada di pembelajaran online, kemudian dilanjutkan di kelas PTM. Karena situasinya mungkin berbeda, karena di PTM itu bisa mengerjakan orang tua, atau tidak jujur, atau seperti apa, sehingga seolah-olah anak ini baik-baik saja. mhm. Pengetahuan dan keterampilannya itu sangat kurang. Maka asesmen awal ini dibutuhkan untuk mengecek pendidik untuk mempelajarinya. Yang kedua, guru perlu membuat semacam tantangan ya personalisasi siswa. Jadi harus Baik, mempersiapkan kalau sudah tahu siswa itu ada di mana, dia harus diajar dan apa. Lalu yang ketiga, materi. Jadi materi harus dipilih yang benar-benar prioritas karena alokasi sangat terbatas. Lalu yang ketiga, bagaimana menjembatani antara yang katakanlah pembelajaran daring dan luring ya. Artinya bagaimana anak-anak yang tidak diizinkan mhm. untuk datang ke sekolah tetap memperoleh porsi yang sama. Di